Banyak artis ditangkap. Nikita Mirzani usul ganja dilegalkan. Senin 14 Juni 2021. Suara ini keluar setelah ada kawannya ya, kayaknya ya, ditangkap karena ganja. Yang terus terang aja, ini legalisasi ganja ini bukan suara kemarin sore ini ataupun suara yang berasal dari Nikita Mirzani ini sendiri, tetapi sudah bahkan sekitar 10 tahun terakhir kelihatannya, kayaknya saya juga perhatikan pada saat itu juga, cuma nggak terlalu fokus di sini. Legalisasi ganja sudah ada dan saat ini justru makin berkembang, banyak trending topik, bahkan ada beberapa selebritis Indonesia juga seolah ikut menyuarakan untuk diadakannya legalisasi ganja. Terus terang aja ini narasi yang terus terang aja menjadi suatu momok bagi perekonomian, juga bagi persoalan hukum di Indonesia, terutama pada persoalan kriminalitas, terus juga ya problem-problem banyak hal ya nanti yang bisa dicari di situ melalui hukum, karena ya kita tahu tentang kita lah di Indonesia ini bagaimana. Kita bicara soal perspektif ekonomi dulu ya. Memang ganja punya manfaat. Salah satunya diantaranya itu adalah ada Alzheimer sama epilepsi. Katanya ampuh menurut penelitian. Tetapi anehnya ya, ini saya belak-belakan aja bicara ya. Sejauh saya tahu selama ini juga yang justru pengguna ganja kering, cimeng, mereka justru nggak punya penyakit itu, nggak ada indikator dia sebagai seorang yang kena Alzheimer ataupun kena epilepsi. Yang artinya sebenarnya kalau bisa dibilang ya, narasi atau bentuk kampanye ini adalah kampanye hobi, kampanye habit bahkan. Dan keluarnya juga kan oleh anak-anak muda yang saya pikir ini ya bisa jadi nih anak-anak muda yang mungkin bandel, terlambat, atau mungkin juga ya nggak tahu lah. Pokoknya yang saya perhatikan seperti itu gitu. Ajaib, artinya nggak punya kendala kesehatan, tetapi menggunakan itu atas dasar legalisasinya itu karena memang ada peluang katanya penyembuhan. Tapi menurut riset saya coba telusuri lebih dalam, ternyata bukan penyembuhan Alzheimer, tetapi pereda aja dia begitu, kayak semacam pereda. Saya nggak terlalu paham di situ, tapi ada bahasa medis yang ngejelasin di situ. Secara ekonomi, dalam perspektif ekonomi ya, tentunya kalaupun memang ganja itu jadi habit, otomatis itu akan membentuk satu determinisme. Jadi ada istilahnya dalam ekonomi, akan menjadi determinisme mekanis, dan itu akan menjadi kebiasaan masyarakat, dan di situ akan terbentuknya demand atau permintaan dari masyarakat. Nah, secara teori itu akan membentuk komoditas, dan disitulah kesempatan para pemodal untuk menginvestasikan uangnya berbisnis atau bahkan membentuk industri yang masif. Di industri masif ganja ini, mulai cocok tanamnya sampai konsumsinya, peredaran dan lain-lainnya lah. Tentunya itu akan problem lagi. Artinya dengan kata lain, justru melalui ganja itu akan membentuk satu arus atau ya arus kapitalisme baru yang tentunya akan banyak hal-hal yang carut marut di dalamnya di situ, dan pasti banyak kepentingan. Ya semua orang tahu lah ya, namanya bisnis ganja di beberapa negara kayak di Kanada sendiri itu data yang ngejelasin di tahun 2017 sampai ke 2018 itu ada sekitar 79 produsen ganja berlisensi. Negara Kanada melisensikan
produsen ganja di sana, di bahkan sampai tembus angka 8,7 miliar per tahun. Termasuk peluang tambahannya diperkirakan sekitar sampai dari 12,7 miliar US dollar sampai ke 22,6 miliar USD per tahun. Wow, boleh juga. Artinya di sini kan jelas kalau memang ini jadi industri atau arus modal, pembentukan arus modal kapitalistik yang tentunya itu akan membentuk satu tensi atau ketegangan ekonomi baru yang tentunya perlu ada penyesuaian. Ya tentunya ini kan jadi problem ya kalau memang sebenarnya kalau seandainya ganja ini dilegalisasikan, itu juga problem-problem pada bentuk hukum atau regulasinya. Apakah sampai di mana? Apakah mungkin atau potensi Indonesia membentuk satu regulasi yang apik, yang akurat, yang efektif untuk menertibkan mulai dari produksinya, mulai dari bibitnya, panennya sampai kepada peredarannya. Artinya jangan sampai justru menimbulkan problematika baru di Indonesia. Ditambah lagi dengan ruang lingkup masyarakat di Indonesia, sosiokultur di Indonesia yang rasanya kurang cocok dengan program kampanye legalisasi ganja di Indonesia ini. Artinya saya coba menghormati sosiokultur di Indonesia. Nah, artinya secara ringkas begini ya. Kalaupun ada kampanyenya, otomatis itu menurut saya dalam pendekatan teori konspirasi, setiap isu yang dikembangkan terus menjadi suatu kampanye terus menerus, maka otomatis dalam kampanye itu ada pihak yang memesan itu untuk diadakan kampanye itu. Artinya ada orang yang berkepentingan, entah secara modal dan lain-lain itu kepentingannya. Tetapi yang pasti tidak ada yang pure di dalam teori konspirasi ya. Ini dalam pendekatan teori konspirasi. Kampanye legalisasi ganja bisa jadi didanai, ada orang yang mendanai, dan tinggal kita ngikut-ngikut aja, ikut rame legalisasi. Pro, pokoknya gua nggak mau tahu pro karena ada manfaat begini-begini nih. Ya yang mengkonsumsi juga belum tentu punya penyakit itu gitu loh. Tapi dalam perspektif undang-undang perundang-undangan di Indonesia juga kan nggak ada istilah pelarangan, tetapi penyalahgunaan. Artinya ada potensi diizinkan ya, meskipun juga harus punya syarat. Cek aja di undang-undang narkotika di Indonesia. Artinya di sini ada sikap yang pengambilan keputusan yang prematur, yang belum siap, yang belum komprehensif. Mungkin datanya iya, betul, banyak data yang ngulas, banyak informasi yang memberitahu bahwa ada berbagai jenis. Saya yakin juga banyak benda di muka bumi ini yang kelihatannya itu nggak bermanfaat, justru mungkin saja ada manfaatnya. Nggak ada yang nggak bermanfaat lah, pasti ada nilai manfaat buat manusia, buat seseorang. Begitupun juga dengan ganja. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia juga menggunakan ganja sebagai bumbu ya. Jadi artinya sah-sah aja penggunaannya itu. Tapi yang problemnya itu ketika jadi keringnya, artinya dibuat jadi giting, kita jadi giting karena jadi cimeng, konsumsi cimeng gitu. Itu yang problemnya. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau saya pikir kalaupun memang mau dilegalkan, Indonesia harus siap gitu. Pertama regulasinya, kedua bagaimana pendekatan ke masyarakat, bagaimana menjelaskan ke masyarakat. Tentunya akan tertolak. Kita juga baru di dunia juga baru kok melegalisasinya itu. Kayak di Uruguay itu kan baru 2013. Di mana lagi? Nanti saya share di deskripsi datanya semua. Kayak di Uruguay 2013, Kanada itu ya sekitar 2017 2018. Artinya
nggak lama ini. Memang ada era-era sebelum sebelum Perang Dunia Kedua itu beberapa daerah di daratan Eropa itu biasa secara umum menggunakan ganja, bahkan di pinggir jalan. Kayak di wilayah Jerman itu juga biasa katanya. Dan menurut informasinya seperti itu. Bahkan di Amerika itu sendiri juga di abad-abad 18-19 juga seolah penggunaan kanabis ini biasa. Nah, artinya di sini yang harusnya kita coba cermati secara luas, secara utuh, dan pastinya harus arif dan bijaksana untuk bagaimana kita mengambil keputusan terkait apakah kita harus pro atau kontra terkait legalisasi ganja ini. Kalau bagi saya kontra, karena banyak hal yang pastinya akan bermasalah, mulai dari perekonomian, sisi hukumnya, aspek kepidanaannya, terus lagi pendekatan sosiokultur, dan banyak hal lagi yang memang kita harus siapkan. Jangan sampai juga Indonesia jadi ekspansi. Ladang kita luas untuk untuk penanamannya. Jangan sampai juga nanti malah ya menjadi negara wilayah koloni baru kan, karena sejarahnya begitu juga melalui cocok tanam itu. Saya rasa itu aja. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, share sebanyak-banyak ya, informasikan ke mereka yang mungkin saja butuh satu pandangan atau pendapat. Kalau misalnya kalian punya pendapat berbeda, komentar aja, jangan ragu, jangan takut, juga nggak perlu juga harus sini. Saya itu juga ada beberapa bahasa yang akan nanti jadi spam di komentar, otomatis itu jadi spam. Nah, kayak itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.